Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang salah satu lembaga negara khusus yaitu KPK. Tugas KPK yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selain memiliki tugas khusus, KPK juga memiliki wewenang tersendiri. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana. Sampai saat ini, tugas KPK masih berlaku dan berjalan. Lembaga negara dalam rumunan eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam kasus terbaru yang ditangani KPK, telah menahan LM Rusdiana Muhammad Rusman Embah, Rusdianto Embah ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah. Kasus dugaan suap dana PEN yang menjerat Rusdianto ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Ardian Noervianto, Bupati Nonaktif Kolaka Timur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laude M. Syukur Akbar. Selain Rusdianto, KPK menetapkan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke sebagai tersangka baru kasus tersebut. Namun Sukarman lebih dulu dijebloskan ke sel tahanan pada Kamis 23 Juni. Untuk yang masa yang akan datang, Komisi Pemberantasan Korupsi masih dibutuhkan. Kenapa masih dibutuhkan? Karena mengingat korupsi di Indonesia tiap tahun semakin bertambah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi tetap harus diberlakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi yang semakin banyak di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dipertahankan karena merupakan harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk mengurangi korupsi di Indonesia ini agar semakin menurun tiap tahunnya. Kesimpulannya, JK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dalam perspektif tata negara Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Jadi keberadaan KPK secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai pembentuk politik hukuman pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.